Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan kali ini, kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berkati firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan kita pada minggu ini kita lihat di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat 1-4. Mari kita baca firman Tuhan di tempat kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Keselamatan yang besar. Karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita sampai pada tema keselamatan dari Tuhan. Keselamatan itu besar dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan ini kita memasuki minggu yang pertama di bulan Oktober. Kita telah melewati minggu-minggu pada bulan September. Nah, mari kita lihat dan kita renungkan sudah sebagaimana progres iman kepercayaan kita di bulan yang telah kita lalui, bulan September. Apakah kita pada masa yang lampau kita memiliki perkembangan iman, perkembangan kepercayaan, atau malah kita merasakan bahwa perasaan kita biasa-biasa saja dengan Tuhan, atau bahkan malah kita semakin jauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan yang baru ini, di bulan Oktober, marilah kita meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah yang berkata ada banyak jalan menuju Roma. Nah, istilah ada banyak jalan menuju Roma dalam firman Tuhan, sekalipun ada banyak jalan menuju Roma, tetapi hanya ada satu jalan menuju kerajaan Allah, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak tawaran dunia saat ini yang memberikan keselamatan kepada kita, tetapi keselamatan yang palsu, yang membuat kita malah semakin jauh dari Tuhan. Banyak cara dunia menghanyutkan iman percaya kita ketika situasi-situasi kita pada titik terlemah, situasi-situasi kita yang membuat kita menderita ataupun banyak tantangan kehidupan. Nah, disitulah kesempatan iblis memakai situasi kita untuk membawa kita kepada keselamatan yang ujungnya adalah kehancuran, menawarkan yang pertama sekali kenyamanan yang membuat kita tergoda, dan akhirnya kita mengikut, dan akhirnya kita tertuju pada kehancuran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang melatar belakangi surat kepada orang-orang yang ada di Ibrani. Banyak tantangan yang mereka hadapi pada masa itu yang membuat iman percaya mereka digoyahkan, sehingga ditulislah surat ini kepada mereka untuk meneguhkan kepercayaan mereka, untuk tidak supaya mereka tergoda akan keselamatan dunia yang penuh dengan kepalsuan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat pertama dikatakan, karena itu kita harus lebih teliti. Kita harus lebih teliti terhadap pengajaran-pengajaran. Akan semakin banyak pengajaran yang mengajarkan tentang keselamatan yang palsu, agar iman kita goyah, agar kepercayaan kita mulai pudar kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu dituliskanlah surat ini mengajarkan dan menguatkan kembali iman kepercayaan jemaat-jemaat yang ada di Ibrani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Keselamatan itu hanya kepada Yesus, dan itu telah diberitakan mulai daripada zaman-zaman Nabi dalam perjanjian lama. Sudah disampaikan
kepercayaan kepada Allah akan membawa kita kepada keselamatan, dan digenapi pada masa perjanjian baru, kedatangan Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan banyak kesaksian, bahkan mujizat-mujizat untuk membuat kita percaya akan kuasa Tuhan, membuat kita percaya akan keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah, kalau kita tidak percaya, kita menyia-nyiakan keselamatan itu. Bagaimana kita akan mendapat kerajaan Allah? Bagaimana kita akan masuk kepada kerajaan yang Tuhan sudah sediakan? Itulah yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani ini untuk menguatkan kepercayaan jemaat yang ada di Ibrani. Dunia akan semakin menggoda kita, akan semakin memberikan tawaran-tawaran yang membuat kita nyaman dan melupakan firman Tuhan dan mengesampingkan urusan firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kita akan diuji iman kepercayaan kita. Tuhan sudah sampaikan keselamatan itu sudah diberikan kepada kita orang yang percaya. Tinggal kita menerima dan membuka hati kita, menghidupi keselamatan itu, menghidupi keselamatan yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita mendekatkan diri kepada firman Tuhan, kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus agar segala godaan duniawi ini mampu kita hadapi, mampu kita kalahkan. Penderitaan, tantangan ini akan selalu mendekatkan diri kepada kita, ini akan selalu membuat kita jatuh. Nah, disinilah kesempatan iblis memakai posisi ini, memakai posisi di saat kita lemah untuk menawarkan hal-hal duniawi, menawarkan hal-hal yang membuat kita keluar dari penderitaan, tetapi tanpa kita sadari, ketika kita mengikutinya, kita akan jatuh ke dalam perangkap iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberikan keselamatan itu dan mengaruniakan kepada kita. Mari kita hidupi di dalam kehidupan kita. Mari kita terima, mari kita buka hati kita menerima keselamatan itu. Mari kita dekatkan diri kepada Tuhan agar kita kuat dan mampu menghadapi segala tantangan duniawi, segala godaan dunia yang akan menghampiri kita. Keselamatan itu ada di dalam Kristus Yesus. Mari percaya dan membuka hati menerima keselamatan itu. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami sampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Berkati kami agar kami mampu melaksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.